Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu contoh kasus. Contoh kasus yang kita pakai itu adalah contoh dari Poisson Frequency Model, ya. Dan di sini kita hanya punya data satu periode ke belakang. Dan ada banyak sih lumayan ya. Jadi ada total tuh sekitar 1875 polis di periode yang sebelumnya, dan kita ingin memprediksi periode tahun depan itu credibility premiumnya itu berapa. Nah, di sini sebenarnya ada 8.875 polis, di mana polis yang tidak ada klaim di tahun lalu itu ada 1.563, polis yang ada satu klaim itu ada 271, dan polis yang ada dua klaim itu ada 32, dan seterusnya sampai polis yang ada 4 klaim itu ada 2. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu mu, A, dan V-nya itu apa gitu ya. Nah, karena ini adalah Poisson Frequency Model, jadi kita punya hubungan adalah bahwa mu topi itu sama dengan V topi, dan A topi itu kita akan dicari ya. Nah, sekarang bagaimana memprediksi mu topi? Nah, seperti pada kasus non-parametrik, mu topi itu bisa kita prediksi dengan adalah X bar, yaitu rata-rata dari data ya, rata-rata total dari data. Oh, di sini tuh untuk kasus ini tuh berarti kita tuh punya kasus Bullman ya, berarti MIJ-nya tuh satu semua dan NI-nya tuh satu semua gitu. Karena kita cuma punya satu periode belakang. Dan polisnya itu ada 1875 polis di sini. Nah, di sini kita bisa langsung estimasi dari mu topinya. Mu topinya itu adalah tinggal dikaliin aja, 0 dikali 1. 563 ditambah 1 dikalikan 271 ditambah 2 dikalikan 32 ditambah 3 dikalikan 7 dan 4 dikalikan 2 ya. Nah, ini kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah data 1875. Nah, hasilnya itu adalah 0,194. Nah, ini adalah estimasi untuk mu topi dan sekaligus estimasi untuk V topi. 4 ya. Jadi kita tidak usah menghitung V topi dengan menggunakan formula di kasus non-parametrik sebelumnya. Karena kita udah tahu bahwa ini adalah Poisson, sehingga mu topi sama V topi itu adalah sama. Nah, sekarang kita akan cari A. Nah, untuk mencari A, kita akan mencari variansi dari sampel ya. Sampel variansi. Jadi, variansi dari XIJ itu adalah 1 per N-1, jumlah datanya ada 1875, berarti 1874. Nah, terus kita cari variansinya, yaitu adalah 1563, 0 dikurangin 0,194 ya, kuadrat. Terus ini nggak usah pakai notasi skema lah, kita langsung jumlahkan aja. Terus ada 271 data ya, yang nilainya itu 194 ya, kuadrat, dan seterusnya ya. Ini 32, 2 dikurangi 0,194 kuadrat, terus 27, 3 dikurangi 0,194 kuadrat, dan terakhir ada 2 data 0,194 kuadrat ya. Ini kita bagi semua dengan 1874 dan hasilnya itu adalah 0,226. Nah, dan ini kita tahu bahwa var dari XIJ itu, variansi sampel itu adalah ini, A ditambah V. Nah, V topinya udah tahu nih, 0,194, berarti A topinya itu adalah 0,032. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung Z-nya, yaitu adalah 1 ya, karena ada satu data nih. Satu data ditambah V per A ya. 4 dibagi 0,032, sehingga kita dapatkan V-nya itu adalah 0,14. Nah, setelah kita mendapatkan Z-nya, kita bisa hitung premi credibility untuk setiap polis ya, yang akan saya hitung di slide sesudah ini. Nah, sekarang karena
kita kan punya 1875 polis, jadi kita nggak mungkin satu-satu kita cari tahu nih premi credibility untuk setiap polisnya itu berapa. Oleh karena itu kita kelompokkan saja. Jadi untuk kelompok polis yang karena kebetulan kita cuma punya data 1 tahun ke belakang ya. Jadi kita kelompokkan yang tahun lalu itu tidak ada klaim gitu ya. Itu premi credibility-nya itu berapa? Yaitu adalah P sama dengan 0,14, ini Z-nya ya. Z dikali rata-rata di kelompok ini gitu. Tapi karena kita punya satu data berarti dia 0 terus dikali 0,86 dikalikan mu-nya. Tadi mu-nya itu adalah 0,194. Nah, ini adalah premi credibility untuk polis-polis yang tahun lalu itu tidak ada klaim. Sementara untuk yang ada satu klaim yaitu adalah 0,14 kali 1 86 dikalikan 0,194 ya. Nah, ini berikutnya juga sama. Tambah 0,86 dikalikan 0,194. 0,14 dikalikan 4 ditambah 0,86 dikalikan 0,14 ya. Nah, ini bisa kita hitung sendiri ya. Jadi premi credibility untuk setiap polis itu adalah sebagai berikut. Berbeda kalau kita punya dua data ke belakang, tidak semudah ini karena ada polis-polis yang 0, terus ada polis-polis yang ada 0 klaim dan kemudian ada 2 klaim. Terus ada polis-polis yang tahun lalu ada 3 klaim, tahun ini ada 4 klaim gitu. Jadi banyak sekali kemungkinannya dan tidak bisa disederhanakan menjadi 5 kelompok seperti ini.